calo yang nawarin untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga gitu kan. Mereka bilang penjaga masjid itu nanyain aku kenapa aku di sini terus gitu, apa yang terjadi. Nah aku cerita, dikasihkah nomor KBRI Kuala Lumpur. Aku telepon KBRI untuk minta tolong memfasilitasi untuk pulang gitu. Saya punya duit tetapi nggak ada. Terus kapalnya itu kan itu bukan kapal manusia, kapal sayur. Jadi kami itu ditumpuk-tumpuk gitu. Ini di atas kami itu ini barang-barang kita gitu. Itu Maci, kalau dari Maci sendiri seberani itu kan, maksudnya pulang ke Indonesia, apa sih motivasinya? Terus kenapa kok bisa seberani itu pulang ke Indonesia lewat kapal dari Tepah Hutan Lembak, kalau dari situ gitu? Ya nggak ada pilihan, karena itu satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan ya. Jadi TKI undocumented juga bahaya banget. Jadi terjebak penjualan orang kayak gitu. Bahaya banget lah jadi undocumented itu. Ya aku sendiri sebenarnya juga hampir dijual sama teman sendiri gitu, tapi ya, pada waktu itu jadi ya ibaratnya kalau kita dalam keadaan yang seperti itu kemudian tertekan, enggak kita inginkan semua kan, lama-lama kita juga mati gitu kan. Mungkin dengan resiko nyebrang pakai kapal kecil ya resikonya mati juga gitu kan, tapi kan ada usaha gitu, usaha lari dari keadaan gitu, dan kita usahanya barangkali akan lebih baik gitu kan. Karena kita nggak tahu hasil kedepannya gimana setelah kita mencoba. Iya, berarti tadi gabung di Migran Care 2004, setelah itu mendampingi teman-temanku yang masih di sana kasus gitu kan. Waktu di Migran Care kan datang juga itu yang dari Arab, kemudian penipuan tuh yang mau pergi ke luar negeri udah bayar tapi nggak jadi berangkat, itu banyak sekali. Kemudian waktu itu ada kasus yang PMI yang eksploitasi seksual, kemudian dia terjun dari ketinggian dan meninggal. Itu benar-benar membuatku aduh ini lebih parah dari aku gitu kan. Ternyata kasus-kasus PMI itu yang lebih parah dari aku itu banyak gitu kan. Aku jadi membuka aku, ya akhirnya aku mendampingi teman-teman itu untuk menyelesaikan kasus, bareng juga menyelesaikan kasusku sendiri gitu. Nah sampai tahun 2010 itu di advokasi kebijakan untuk ngawal revisi Undang-Undang 39 tahun 2004. Berarti Maci, dari pengalaman Maci waktu itu sampai akhirnya Maci berusaha untuk mendapatkan keadilan dari apa yang sudah Maci alami gitu ya, sampai akhirnya sekarang menjadi advokat nih Maci nih. Iya. Alhamdulillah. Nah, berarti saya juga sempat dengar tuh Maci, Migran Care ini sempat mengawal Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 ya Maci ya, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Itu gimana perjalanan pengawalannya tuh Maci? Ya mulai tahun 2010 itu kan rancangan undang-undang ini masuk prolegnas, program legislasi nasional. Nah Migran Care itu kan fokus berangkat dari pengalaman pendampingan kasus itu kan, kita kemudian berpikir bahwa ini yang salah sepertinya payung hukumnya, undang-undangnya gitu. Nah kebetulan sekali kemudian undang-undang ini dibahas, dan waktu itu aku udah di tim advokasi kebijakan, jadi aku mengawal sangat intensif di DPR. Jadi ya membuat usulan-usulan kayak gitu, draft masyarakat sivil, kemudian jaringan, banyak sekali lah, lobby, terus konsultasi masyarakat sipil, diskusi publik, banyak sekali lah. Tapi
yang nggak kalah penting itu sebenarnya pengawalan di DPR ya. Setiap pembahasan, kemudian jadwal-jadwal itu harus kita kawal di DPR. Jadi mereka itu merasa ada yang ngawasin nih masyarakat gitu kan. Enggak. Jadi mereka itu lebih apa ya? Lebih serius. Lebih serius membahas itu. Nah, waktu pembahasan ini aku hampir setiap hari ada di DPR, bahkan untuk ke kantor migrannya jarang sekali gitu kan. Jadi jadwal-jadwal itu selalu aku tanyakan ke sekretariat, kemudian ke TA-TA gitu kan. Jadi waktu pembahasan pun kalau DPR itu ada yang ngawasin, ada yang di balkon itu kan, kita di balkon itu mereka juga serius gitu kan membahas draft itu gitu. Dari Maci sendiri rasanya menjadi pejuang buruh migran gitu ya, yang dulunya pernah merasakan ketidakadilan juga, itu gimana Maci ya? Ya memperjuangkan itu ya seperti memperjuangkan nasibku sendiri ya. Jadi ya aku membayangkan aku sekarang ini ya masih menjadi bagian dari mereka itu kan, karena aku mengalami sendiri betapa di luar negeri itu kalau nggak ada dokumen, nggak ada pengetahuan, nggak ada informasi itu nasib kita itu ya gimana ya, ada seperti yang megang nyawa kita itu majikan sama agent gitu kan. Jadi kita ingin negara itu hadir gitu kan. Kayak yang tadi Maci ceritakan gitu ya, nyari apa tuh KBRI, KBRI ternyata nggak difasilitasi untuk datang ke sana, harus sendiri gitu ya Maci. Padahal mayoritas buruh migran itu kan nggak tahu kantornya KBRI gitu kan. Tapi Mbak Ci berarti sempat minta dijemput atau gimana? Iya, saya minta dijemput gitu kan, karena kami nggak ngerti kantornya itu sebelah mana. Aku nggak sendiri waktu itu, karena waktu itu kan aku bekerja sama teman-temanku yang di kantin itu semuanya orang-orang undocumented. Iya. Mereka juga kabur juga dari? Iya, kabur dari majikan gitu. Nah, sebenarnya kalau difasilitasi itu mereka akan pulang bareng gitu kan. Tapi karena nggak difasilitasi ya akhirnya aku sendiri pulang. Tetapi Tekong itu kan punya beberapa orang yang akan pulang bareng ke Indonesia gitu. Yang di kantin gak ikut pulang tuh kenapa tuh Mbak Ci? Iya, mereka nggak tahu juga, mungkin uangnya nggak cukup atau dia takut resikonya. Dia kan nggak tahu juga nanti itu sampai mana Tekong ini bawa, dari mana, apakah kapalnya itu nanti aman nyampe iya, Indonesia gitu. atau malah kemana? Orang waktu itu juga ada temennya yang menghubungkan aku dengan Tekong itu, tanya juga ke orang itu, jangan-jangan nanti Siti itu dibawa kemana gitu kan. Tapi aku kan udah bulat tekadku, aku mau pulang ke Indonesia gitu kan. Nah Maci, kalau dari perjalanan naik kapal tadi tuh dari hutan bakau sampai ke Indonesia berapa jam? Hutan bakau di Johor itu jam 3-an malam ya, jam 3-an pagi, jam 3-an pagi. Kemudian sampai di hutan bakau di Indonesia itu kan udah jam 11-an gitulah, jelang-jelang gitulah. 11 siang itu? Nah, pokoknya kami itu dari hutan bakau terus dibawa ke pelabuhan itu agak lama juga, terus naik kapal itu udah sore. Jadi kapalnya itu kok udah sore gitu. Perjalanan kapal sore. Jadi 3 malam 2 hari ya, sampai di Tanjung Priok. Kalau dari tempat Maci itu ke hutan bakaunya naik apa Maci? Dari Pineng. Dari Pineng itu kami itu udah disiapin mobil itu, satu mobil itu udah bareng-bareng lah. Waktu itu aku dari tempatku ya di rumah itu sampai ke hutan bakau yang di Johor itu beberapa kali ganti mobil. Oh, naik mobil umum berarti ya?
mobil pribadi. Mobil pribadi. Jadi mobil pribadi mungkin untuk menghindari apa ya, pengecekan polisi gitu mungkin ya. Jadi ganti-ganti gitu mobil. Baru sore itu dari Pinang, paginya itu baru sampai. Kalau di kapalnya itu perempuan banyak tuh Maci? Campur, jadi perempuan ada laki-laki, jadi campur aja gitu. Semuanya kepentingannya kan untuk pulang ke Indonesia. Jadi kami bareng-bareng, semua nggak punya dokumen, jadi pulang lewat kapal. Satu tujuan kita mau pulang gitu. Nah Maci, kalau kembali lagi ke undang-undangnya tadi, perjalanan dari 2010 sampai disahkannya kan 2017 ya Maci. Iya. Itu menurut Maci lamanya itu karena apa? 7 tahun ya, pertama ya di DPR itu kan banyak kepentingan ya. Jadi proses politiknya itu pada awal periode awal itu yang 5 tahun awal itu, di situ anggota panjanya itu ada orang yang dia pemilik PJTKI. Iya. Alhamdulillahnya waktu pemilihan lagi dia itu nggak kepilih. Jadi di periode yang kedua itu, pembahasan periode kedua, berapa tuh berarti? 2015, 16, 17 itu ya mungkin karena orang PJTKI-nya udah kurang gitu kan, lobby-lobby di dalamnya udah agak jadi nggak sekuat lobby-lobby ketika anggota panja itu ada di anggota panja itu ada orang yang PJTKI, yang punya PJTKI kan. Nah ya karena dorongan masyarakat sipil juga kuat kan waktu udah lama, kemudian juga komitmen dari panja, ketua panja udah bagus gitu kan, jadi bisa disahkan tahun 2017. Berarti ya memang prosesnya cepat sebenarnya, dari kalau ngitung dari 2015, 16, 17 udah disahkan. Awalnya kan periode yang 5 tahun itu kan ada itu baru sampai merubah judul aja. Jadi tadinya kan judulnya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan. Terus cuma diganti aja pelindungannya di depan, penempatan, jadi Undang-Undang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Nah itu aja, itu 5 tahun. Nah karena ada anggota panjanya itu yang orang PJTKI, yang punya PJTKI, jadi mereka sangat berpengaruh. Pengaruh banget, iya. Maci, menurut Maci nih, payung hukum di Indonesia untuk buruh migran sampai saat ini seperti apa? Ya sebenarnya undang-undang PPM ini udah lebih bagus lah, ada kehadiran negara itu udah terlihat gitu kan, ada perlindungan dari desa, daerah, kemudian pusat itu udah kewenangan tugasnya itu udah dibeda-bedakan gitu kan. Tetapi ya implementasinya hingga saat ini belum maksimal. Karena apa ya? Komitmen pemerintah sendiri ya belum kuat untuk pelindungan PMI. Jadi mungkin lobby dari swasta juga yang selama ini mendapatkan keuntungan juga kuat untuk pada pemerintah kita gitu kan. Jadi karena implementasinya belum maksimal ya, suasana kondisi pekerja migran ke saat ini ya masih banyak masalah. Maci, kalau dari pengalaman Maci bersama Migran Care itu kan sudah banyak membantu migran Indonesia yang di luar negeri yang banyak mendapatkan ketidakadilan dan yang lain-lain gitu ya, sampai memperjuangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini juga. Kedepannya nih, Maci bersama Migran Care itu apa yang sudah dipikirkan untuk kedepannya? Rencana apa tuh Maci? Ya kita tetap mengawal implementasi
undang-undang ini supaya terimplementasi dengan Baik. maksimal, dengan baik ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan lain yang ada kaitannya dengan buruh migran, aturan turunan, kemudian ya implementasinya sampai desa itu seperti apa kita akan tetap kawal gitu. Kemudian Migran Care kan juga punya program tentang Desbumi, Desa Peduli Buruh Migran. Jadi kami akan mengembangkan itu di desa-desa lain, kemudian juga memperkuat Desbumi ini supaya orang desa itu, pemerintah desa itu punya komitmen untuk melindungi warganya yang akan bekerja ke luar negeri. Oke, yang baik, bekerja ke luar negeri ya. Sangat-sangat luar biasa cerita dari Maci ini. Maci, kita tadi barusan dapat kabar bahwa Maci ternyata banyak mendapatkan award nih Maci. Boleh diceritakan nih, award apa aja nih? Ya, pernah dapat dari majalah Tempo waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya, lupa aku juga. 2016 atau 2017 gitulah. Sebagai TKI inspiratif pilihan Tempo. Kemudian ini lagi dapat award bahasa Inggris itu tadi aku lupa. Australia kalau nggak salah. Dari Australia Embassy ya. Kemudian award untuk women leadership dari Australia Award. Kemudian human right leadership itu juga dari Australia Award. Memang gak heran kalau misalnya Maci mendapatkan banyak award gitu Maci, karena memang ceritanya sangat menginspirasi sekali. Maci mungkin sampai sini saja obrolan kita, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Maci ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Maci sudah bergabung bersama kita, udah mau sharing-sharing pengalaman Maci juga yang sangat inspiratif sekali. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Saya sekali lagi selalu mengingatkan teman-teman semua untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video apa yang akan kita upload di YouTube kita. Oke, terima kasih. Saya Izky, host dari Konstitusionalis TV, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.